everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Semoga kiranya penuh berkat, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, dan juga penuh dengan rezeki yang berlimpah. Oke, pada video kali ini kita akan update tentang seputaran Bitcoin. Jadi sebelum saya update tentang Bitcoin, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman chart tentang dolar. Jadi apa kaitannya dolar dengan pergerakan Bitcoin saat ini dan kira-kira impact-nya apa terhadap pergerakan Bitcoin berikutnya. Jadi akan kita bahas, plus teman-teman harus tahu bahwa kondisi Bitcoin saat ini itu masih sesuai dengan apa yang kita proyeksikan melalui beberapa technical analysis yang kita bahas kemarin. Plus, teman-teman yang perlu ingat adalah GBTC Unlock memang ternyata berimpact terhadap market. Cuman nggak sesignifikan yang kita bayangkan karena saya rasa orang-orang itu saat ini sedang menunggu untuk event The B-Word yang akan diadakan pada kisaran tanggal 21 Juli mendatang atau tepatnya tanggal 22 Juli waktu di Indonesia. Dan event itu menyangkut pembahasan antara Jack Dorsey dengan si Elon Musk berkaitan dengan Bitcoin. Jadi apakah dampaknya akan sangat positif? Ya kita lihat nanti ya. Sementara kita akan proyeksikan dulu, kita akan perkirakan kira-kira sejauh mana nih si Bitcoin itu mampu bertahan dan juga mampu melanjutkan penguatannya atau malah melanjutkan pelemahannya. Oke, langsung kita bahas saja, masuk dari konten yang pembahasan pertama. Saya akan start bahas dari saya terangin dulu ya guys. Oke, saya akan lanjut pembahasan dari US dollar atau dollar index. Ya, kalian bisa search itu di TradingView, namanya DXY atau dollar index currency. Jadi karena base currency-nya kita itu dolar ya, maksudnya Bitcoin, dan kontranya itu terkait berhadapan dengan dolar atau USDT ya, sebenarnya tether sih ini, tapi kan cerminan dolar juga. Maka saya rasa sebenarnya ada impact dari pergerakan saat ini dikarenakan dolar itu tepatnya pergerakan kemarin itu akhirnya terjadi breakout pada salah satu level resistance pentingnya dia ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat saat ini kondisi di market ini ya, forex dan lain sebagainya, kalian boleh lihat itu hari ini dropnya juga sangat signifikan teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari euro misalkan terhadap dolar, kalian lihat dropnya cukup signifikan ya. Selain itu pound sterling juga sama ya. Kalau kita lihat tuh dropnya cukup signifikan. Maka saya rasa sih memang wajar ya kalau misalkan kita terkena dampak dari dolar keseluruhan terhadap seluruh pergerakan daripada cryptocurrency juga. Nah, yang saya pribadi perhatikan saat ini adalah untuk si dollar index itu kita ngelihat sebenarnya malah ada potensi reversal guys, karena dia membentuk pola rising wedge pattern. Jadi rising wedge pattern ini biasanya kalau untuk pergerakan di market itu pertanda untuk pola pembalikan arah ya. Jadi rising wedge pattern kalian boleh cek di Google juga. Nah, kalau misalnya terjadi rising wedge pattern ini biasanya adalah bearish reversal pattern. Jadi by the time market menyempit atau mengkerucut di bagian atas, biasanya sih dia akan berbalik arah. Dan artinya kalau misalkan ini terjadi, let's say kondisinya seperti ini ya, terjadi breakout, kemudian mungkin kita akan retest terhadap si level resistance lainnya, maka ada potensi untuk kita ngelihat si Bitcoin ini malah akan rebound guys. Jadi kurang lebih cuman ini yang saya pengen review ya. Ini sebenarnya singkat aja karena main topiknya kita adalah Bitcoin ya. Saya yakin teman-teman pada nungguin update hari ini. Sorry banget saya baru sempat melakukan update. Lalu ini untuk pergerakan Bitcoin saat ini ya, kita mungkin akan bahas dari time frame besar dulu seperti biasa. Jadi seperti yang sudah saya discuss kemarin guys, saya sudah memang perkirakan ya, maksudnya bukan ya, kita bisa lihat lah dari kondisi si marketnya ketika kemarin saya membentuk memberikan banyak level ya, atau potensi level yang akan dikejar oleh si Bitcoin ini. Salah satu yang saya gunakan itu adalah dengan Fibonacci extension. Jadi kalian tarik dari sini ya, ketemu ke level bottomnya, lalu kita tarik pada saat dia rebound atau top levelnya, dan itu ketemu di kisaran area $29.591 sekaligus kisaran bottomnya lagi tuh di $28.000. Jadi itu kurang lebih yang kemarin saya gunakan ya. Ini untuk lebih jelasnya lagi itu di kisaran 29.300 menjadi potensi level bottomnya kita. Even though kita breakout level ini atau level penting kita ya, ini merupakan level psikologis kalau menurut saya sih, karena di sini juga sebelumnya kan adalah demand area ya. Kalian bisa lihat ya, demand area sekaligus Fibonacci 78,6% di kisaran 31.300. Dan karena tidak bertahan,
Apalagi kalau misalnya hari ini close-nya kayak gini, berarti sebenarnya potensi kita untuk melihat ini penurunan lanjutan itu lebih besar, secara probabilitas lebih tinggi gitu. Mungkin preference kita untuk mencari posisi itu lebih ke arah short kalau misalnya teman-teman yang trading ke futures ya. Jadi saya lebih preference, kalau saya pribadi juga sama, either itu short atau kalian mau sabar sedikit boleh tunggu pembalikan arah atau potensi menunjukkan di mana indikasi lah yang menunjukkan di mana dia mulai melihat istilahnya menunjukkan bahwa potensi level ini memang sudah bottomnya dia gitu. Mungkin melalui RSI ya kan, kalian bisa pakai relative strength index mungkin, atau kalian bisa gunakan MACD juga ya. Sebenarnya indikator menurut saya nggak terlalu impact sih. Karena yang penting sebenarnya adalah dari candlestick atau price action itu sendiri. Ketika dia nunjukin memang ini udah mulai bottom, ya mungkin itu adalah potensi kita gitu ya. So far resistance kalian itu berada di kisaran level 29.369 ya untuk yang saat ini, sebenarnya yang sedang berlangsung. Nah kalau misalnya di extend dikit mungkin sampai kisaran $28.575, karena hal itu juga merupakan, atau level tersebut juga merupakan bagian bawah daripada si falling wedge pattern yang ada di time frame daily ini. Dan satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah kita sudah keluar dari descending channel, artinya secara pergerakan market itu sendiri ya menunjukkan sisi yang lebih strong terhadap si bagian sellernya atau bearishnya ya. Saya pikir kita di sini ngelihat momentum sellernya menurut saya lebih strong dibandingkan sebelumnya, karena kita juga berhasil breakout level ini ya. Even though kemarin saya juga ngecek banyak banget order yang mengantri di kisaran level sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya juga kira-kira bagus nggak sih untuk mulai nyicil serok dan lain sebagainya, itu balik lagi ke masing-masing gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya secara time frame daily kalian boleh lihat ini sih menurut saya oke gitu loh, dalam tanda kutip kita di bagian bottom daripada si wedge pattern gitu. Mungkin untuk sekedar short term aja kalian bisa aja sih manfaatin rebound sekilasnya, tapi kalau misalnya untuk long term saya nggak yakin kita akan ngelihat si Bitcoin ini bisa berpotensi sampai kisaran 40.000 dalam waktu dekat. Mungkin rebound iya sampai ngetes level $30.000 mungkin possible banget gitu. Cuma kalau misalkan untuk ngarepin dia naik sampai 50.000 40.000 mungkin saya rasa dalam waktu dekat ini akan agak sulit ya. Mungkin beberapa minggu ke depan sampai bulan ke depan kita masih akan ngelihat dia either sideways atau cenderung menurun gitu. Kayak ini untuk time frame daily kalian boleh lihat ya untuk level-level supportnya, terutama di kisaran level ini 29.369. Kalau misalkan itu nggak bertahan maka nextnya $28.575 atau $1.000 kurang lebih ya sekitar $1.000 sampai $800 lah kurang lebih. Lalu kalau misalkan untuk resistance-nya clear banget, kalian bisa referensi saya bisa di kisaran $31.300 lah ya, itu kisaran level terakhir kita. Oke, lalu kita berlanjut ke time frame yang kecilnya. Jadi sebenarnya untuk time frame kecil kita boleh lihat ke time frame yang 4 jam terlebih dahulu. Di time frame 4 jam jelas banget kita masih ada satu resistance terakhir, yaitu panic low yang terjadi pada kisaran tanggal 22 Juni ya, dan itu di kisaran $28.798. Nah secara market sendiri saat ini kita ketahan di kisaran Fibonacci 141% ya daripada si Fibonacci extension yang saya gunakan. Saya tarik dari swing high di sini ya ke swing low dan ke rebound di kisaran area sini, dan itu kita dapati kisaran level 29.500 sampai kisaran 29.152. Kesimpulannya ya kisaran 29.300 lah kita anggap tengah-tengahnya ya, itu menjadi potensi level supportnya kita. Sementara untuk topnya itu berada di kisaran $30.365, dan memang terakhir kita sempat dapat semacam reaksi di kisaran level tersebut sebelum akhirnya benar-benar drop keluar dari si formasi descending channel ini ya. Kalau misalnya kita sudah keluar dari formasi descending channel, even though kita balik, paling enggak kita cuma akan ngetes kisaran bagian bawah dari si descending channel ini. Jadi do expect resistance di kisaran level tersebut, dan untuk support saya sudah bacakan di kisaran level itu ya. Untuk time frame yang 1 jam kita ngelihat di sini mungkin ada potensi untuk melakukan trade ya, atau bisa nambah posisi bagi yang sudah short. Jadi ya balik lagi, this is not financial advice, sekedar pandangan saya aja. Kalau saya pribadi sih saya akan lakukan mungkin ya, tergantung nanti kondisi dan situasi daripada si momentumnya dulu, karena ini membentuk semacam bear flag pattern ya. Kalau misalkan yang belum paham kalian boleh search di Google, namanya bear flag pattern, kurang lebih kayak gini. Jadi kalau misalnya ini breakout ya potensial sih akan lebih drop lagi ya dibandingkan dengan level ini, dan mungkin kita akan ngetes sampai kisaran level 28.500 ya. Nanti kalian bisa ukur juga menggunakan panjangnya tiang ini ya, nanti digeser ke bagian bawah sini dan kita
dapati mungkin di kisaran antara level 28 ribuan lah ya. Oke, kurang lebih itu update seputaran Bitcoin. Hopefully video ini bisa membantu teman-teman semua dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Please do remind bahwa this is not a financial advice. Saya pribadi melakukan analisa untuk pribadi trading sendiri. Jadi please guys, use this video dengan sangat bijaksana. Oke, manfaatkan untuk analisa teman-teman masing-masing lagi dan silakan trading dengan lebih berhati-hati karena mengingat sebentar lagi kita akan bertemu dengan eventnya si Jack Dorsey versus Elon Musk. Thank you so much for watching this video. I'll see you guys again in the next update. Cheers.